warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak nih, kita buka masker dulu. Anak-anakku kelas 7, siswi MTS Malang. Kita bertemu lagi dalam PJJ mata pelajaran akidah akhlak hari Kamis ya. Kamis tanggal 11 Februari 2021. Semangat ya untuk selalu mengikuti PJJ. Kita sudah beberapa minggu sudah mengikuti PJJ. Kemudian kita sekarang sudah masuk bab 2 tentang iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat ini nanti kita membahas tentang beberapa bagian tentang keimanan kepada malaikat. Yang pertama tentang pengertian iman kepada malaikat itu sendiri, kemudian nama, tugas, sifat malaikat, kemudian juga makhluk gaib selain malaikat. Ini kita bicara tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Iman kepada malaikat berarti kita yakin bahwa malaikat itu ada, dan malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, mulai Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Dan semuanya juga mempunyai tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur cahaya. Malaikat juga tergolong makhluk gaib. Keberadaannya juga tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, tetapi diterima keberadaannya. Tidak dapat proses penyampaian wahyu Allah pada Nabi dan Rasul. Dalam proses itu malaikat berperan sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat ini pengertiannya yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, dan malaikat memang makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mengimani rukun iman yang ada termasuk kemahalan malaikat ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian dalam hadis juga dikatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian selain kita sudah mengetahui tentang keberadaan malaikat, ini nama-nama malaikat juga sudah saya sebutkan tadi. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Tugasnya juga seperti Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Israfil meniup sangkakala, Ijrail mencabut nyawa. Munkar dan Nakir nanti yang akan menanyakan di dalam kubur. Raqib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal keburukan, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Inilah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tugas malaikat Jibril. Ini satu persatu akan saya jelaskan. Tugas malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menugaskan meniupkan ruh ya pada setiap calon bayi dalam perut ibunya
dan menemani Rasulullah di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam beberapa tugas malaikat Jibril ini ya diberikan padanya untuk menyampaikan wahyu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah dalil nakli ya, dalil yang ada pada Al-Qur'an hadis. Ya, kalau kamu mendengar ada dalil nakli dan nakli itu berbeda. Kalau dalil nakli itu dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, kalau dalil akli dalil yang secara pemikiran manusia. Inna huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa ya. Lain Al-Qur'an adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Ini penjelasan dalam surat An-Najm ayat 4 dan ayat 5. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas yaitu membagikan rezeki kepada manusia ya, semua makhluk. Ya, misalnya ada hujan, ada angin, tanaman dan sebagainya. Ini diberikan kepada malaikat, tugasnya malaikat Mikail ya. Tugasnya adalah membagikan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Jadi makhluk itu bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga binatang termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugasnya malaikat Israfil, ini tugasnya malaikat Israfil. Tugasnya malaikat Israfil meniup sangkakala ketika hari kiamat. Ya, pada saat sangkakala ditiup, Allah Subhanahu wa taala mematikan semua makhluknya dan akan menghidupkan mereka kembali dalam tiupan yang kedua. Jadi manusia yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat dihidupkan kembali, itu adalah tiupan dari malaikat Israfil yang kedua. Jadi sebenarnya yang kita ketahui dari 10 malaikat, tinggal malaikat Israfil yang belum bertugas, yang belum menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena hari kiamatnya belum. Kalau sudah hari kiamat barulah tugas malaikat Israfil ya. Ini dalam Yasin, dalam surat Yasin ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufiha bis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkan sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Kemudian yang ketiga malaikat Ijrail. Nah, ini tugasnya malaikat Ijrail. Siap-siap kamu bakalan semuanya akan didatangi oleh malaikat Ijrail, yaitu mencabut nyawa manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernapas pasti akan menemui kematian. Iya, saya pun sama, saya akan menemui kematian, kalian pun sama akan menemui kematian. Karena kematian itu datangnya tidak diketahui. Ya, kalau kita belajar nanti masalah qada dan qadar itu ada yang namanya qadarnya Allah, takdir mubrom, takdir yang tidak bisa ditentukan. Ini Allah yang menentukan. Adanya hari kiamat, umur manusia, jodoh manusia, ini termasuk takdir mubrom. Tapi lawannya takdir mu'alaq ini masih bisa diusahakan. Ya, bodohnya manusia yang dipintarkan belajar itu kan masih bisa diusahakan. Orang miskin bisa kaya disahkan, masih bisa ya. Ya, tergantung dari ibadahnya seseorang. Tapi kalau mubrom ya seperti tadi ya, seperti kematian itu memang datangnya hanya Allah yang mengetahui, manusia tidak ada mengetahui. Ini penjelasannya dalam surat Al-An'am ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Yang artinya bahwa dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hambanya dan utusannya kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian salah satu seorang di antara kamu diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajiban. Artinya kalau memang sudah sudah akan meninggalkan dunia ini, maka malaikat Ijrail akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian malaikat raqib dan atid yang tugasnya memang mencatat segala amal perbuatan manusia. Jadi setiap langkah tindakan kalian semua itu akan terus diawasi oleh dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Itu tugasnya mencatat. Dalam surat Al-Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfiju min qauli illa ladaihi raqibun atid. Ya, jadi tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat raqib dan atid. Kemudian malaikat Malik, tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka, ya, yang disebut malaikat Jabaniyah. Ini malaikat ini memiliki tugas yaitu menjaga pintu neraka. Malaikat yang buta dan tuli, dia juga sangat kejam, menakutkan, kasar. Malaikat terus menyiksa setiap penghuni neraka tanpa ampun dan berhenti mengetahui. Menjaga diri keluarga kita akan terhindar dari siksa neraka. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hizaru 'alaiha malaikatun gilajun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Memang itu tugas malaikat. Tugas malaikat adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Ridwan juga menjaga pintu surga yang tugasnya juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan malaikat Ridwan yang parasnya indah, tutur kata yang baik. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hal ini terangkan dalam surat Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hujanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga serta pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah pada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan, berbahagialah kamu, maka masuklah ke surga yang surga itu akan kekal selama-lamanya dan kamu juga akan kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya menanyakan dalam kubur setelah dia meninggal. Pertanyaannya adalah manusia masuk ke alam ini terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatan jarihatin, ilmu yunfa'u, kemudian juga waladun soleh. Artinya yang terus menerus ada pada orang yang meninggal dunia adalah sedekah jariahnya ketika dia masih hidup di dunia. Kemudian waladun soleh, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan dirinya, jadi terus tidak akan putus. Kemudian juga amal jariah, sedekah yang ia berikan. Kemudian juga ilmu yuntafa'u alaihi, adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain bisa diamalkan lagi dan terus menerus pahalanya akan diberikan kepada orang yang memberikan ilmu. Ya, selama ilmu itu dipakai, itu terus ya mengalir. Insya Allah itu ketika-tikanya kita masuk dan menjadi hamba-hamba Allah yang terus bertakwa. Itu tadi. Kemudian nanti untuk sifat dan lain sebagainya dilanjutkan minggu depan. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini materi ini yang bermanfaat. Ya, yang paling penting adalah tetap semangat belajar. Jangan takut dengan adanya pandemi ini. Kita harus lawan, tapi juga kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.